Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel kesayangan kita, yaitu di channel Joki Murai Batu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa fungsi dari masteran yang ada di samping saya ini, teman-teman ya. Masteran yang ada di samping saya ini namanya itu serindit dan kolibri, teman-teman ya. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, hendaknya subscribe dulu teman-teman, agar channel kita itu ada keberlangsungan, teman-teman. Ya, kalau teman-teman sudah subscribe, mari kita lanjutkan, teman-teman ya. Nah, fungsi dari dua masteran ini, teman-teman, yang satu kolibri, yang satu serindit, teman-teman. Fungsi kolibri adalah mencetak irama lagu, teman-teman ya. Kalau burung kolibri itu kita tahu dia itu memiliki materi-materi yang sangat dibutuhkan oleh murai batu kita, teman-teman. Selain dia itu juga untuk masteran, burung kolibri ini juga bisa dimasteri, teman-teman. Dia itu bisa menirukan masteran-masteran yang lain yang memiliki suara nada tinggi dan kasar, teman-teman, seperti suara kapas tembak, cililin, gereja tarung, dan suara-suara yang memiliki nada tinggi lainnya seperti lakbat, teman-teman ya. Karena burung kolibri ini memiliki banyak materi, maka bisa digunakan untuk mengisi irama lagu burung murai batu kita, teman-teman. Dan perawatannya juga sangat mudah, cukup kita kasih nektar dan air untuk mandinya, teman-teman. Dan sesekali kita kasih kroto, misalkan kita mau kasih krotonya itu 2 minggu, 1 minggu itu 2 kali bisa, mau 1 minggu 1 kali juga bisa, teman-teman. Jangan tiap hari. Kalau tiap hari itu maka burung kolibri ini mudah sekali dia itu rontok bulu, teman-teman. Kalau dia rontok bulu maka dia tidak akan gacor, teman-teman ya. Dan yang satunya adalah serindit, teman-teman. Selain serindit ini memiliki materi-materi irama lagu yang bisa dibutuhkan oleh mengisi murai batu, teman-teman ya. Kita tahu burung serindit ini juga memiliki kemampuan untuk merekam burung-burung yang lain, teman-teman. Misalkan burung cililin, kolibri ini serindit ini juga bisa menirukan burung kapas tembak, teman-teman. Dia bisa menirukan burung-burung itu yang memiliki nada tinggi dan kasar, teman-teman. Jadi dia tidak akan menirukan suara burung seperti kutilang, kutut, itu enggak akan, teman-teman ya. Karena burung serindit ini dia itu lebih dominan menirukan suara-suara yang memiliki nada tinggi dan kasar, teman-teman ya. Terus apa fungsi dari dua masteran ini, teman-teman ya? Hal ini yang akan kita bahas, teman-teman ya. Fungsi dari kolibri ini adalah mencetak irama lagu, teman-teman ya. Tadi kita sudah bahas kenapa burung kolibri ini bisa mencetak irama lagu, karena burung kolibri ini memiliki irama lagu yang dibutuhkan oleh murai batu untuk memaster burung murai batu kita, teman-teman. Karena dia memiliki cukup banyak materi, maka materi-materi itu bisa diserap oleh burung murai batu kita, teman-teman ya. Oke, apa fungsi dari burung serindit ini, teman-teman ya? Ya, burung serindit ini selain dia memiliki materi-materi yang banyak yang bisa digunakan untuk memasteri murai batu, burung serindit ini juga bisa untuk komandan, teman-teman. Komandan dalam arti kalau dia itu bunyi, teman-teman ya. Kalau dia itu bunyi, maka burung-burung yang lain juga ikut bunyi. Nah, kenapa harus pakai serindit, kan sudah ada kolibri, yang kita tahu kolibri itu dia itu akan terus bunyi seharian, teman ya. Oke, kalau kolibri ini dia akan bunyi terus seharian, teman-teman. Bahkan dia itu tidak akan berhenti, seharian itu dia akan bunyi. Kalau misalkan malam juga ada lampu, itu juga akan bunyi, teman-teman. Nah, kenapa kita masih membutuhkan serindit ini, teman-teman ya? Burung serindit ini fungsinya adalah untuk mengomandai masteran-masteran burung-burung besar, teman-teman. Misalkan ada ada celilin, ada kapas tembak, cucak jenggot, cucak cungko, ataupun masteran-masterannya yang burung besar lainnya. Itu kalau misalkan burung serindit ini bunyi, teman-teman ya, maka semua burung-burung masteran yang besar ini akan ikut bunyi, teman-teman. Misalkan kalau burung-burung besar itu kan biasanya itu ada jeda ya, teman-teman ya. Misalkan kapas tembak dia nembak, terus ada jeda, terus berhenti,
terus ada cililin juga dia nembak, terus ada jeda lama terus dia berhenti. Nah, kalau fungsi untuk serindit ini dia itu akan memaksimalkan kegacoran dari burung-burung besar ini teman-temannya. Kalau misalkan burung-burung besar yang buat master murai batuk itu kita itu gacor teman-teman ya, kalau misalkan dengar serindit ini maka dia akan ikut bunyi teman-teman. Misalkan dalam waktu berapa menit itu kan ada burung-burung besar kita gitu ada yang diam. Nah, kalau ada bunyi dari serindit ini teman-teman ya, dia itu akan bunyi lagi teman-teman. Misalkan burung apa cililin dia bunyi 3 kali biasanya biasanya dia akan berhenti teman-teman. Misalkan nggak ada burung serindit ini dia akan berhentinya itu lama biasanya. Tapi kalau misalkan ketika burung cililin ini berhenti, misalkan habis nembak itu berhenti, ketika dia mendengar serindit ini teman-teman ya, dia akan bunyi lagi teman-teman. Nah, itu istimewanya burung serindit teman-teman. Jadi bisa istilahnya untuk mengomandai burung-burung masteran besar teman-teman ya. Dan misalkan ada burung kapas tembak, yang biasanya burung kapas tembak itu dia akan beset-beset seret 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 seret. Nah, setelah dia nembak dia itu biasanya akan berhenti teman-teman. Nah, dia itu akan berhenti lama, biasanya itu akan lama teman-teman. Misalkan ada waktu itu berapa menit itu akan berhenti biasanya gitu teman. Tapi kalau misalkan ada serindit yang bunyi lagi, misalkan kapas tembak itu bunyi seret 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 seret. Nah, ketika burung kapas tembak ini mau diam, ketika dia dengar serindit maka dia akan bunyi lagi teman-teman. Sama kapas cucak jenggot juga begitu, habis nembak dia akan berhenti, dia akan diam. Tetapi kalau misalkan dia mendengar suara burung dari serindit ini, dia akan bunyi lagi teman-teman ya. Jadi burung serindit ini fungsinya untuk memaksimalkan kegacoran dari burung-burung masteran kita yang sudah gacor teman-teman. Jadi seharian itu misalkan ada jeda, misalkan burung masteran besar kita itu ada jeda dalam dia berkicau, kalau dengar serindit ini dia akan bunyi lagi dan bunyi lagi teman-teman. Misalkan dia berhenti sejenak terus serinditnya itu bunyi rededededed. Nah, biasanya itu burung masteran yang besar-besar itu akan kaget dan terus bunyi lagi teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu lebih baik, lebih istimewa lagi itu kalau misalkan ada serindit itu lebih dari satu teman-teman ya. Nah, di sini saya punya 2 teman-teman. Misalkan ada burung serindit kita juga akan misalkan yang satunya itu ditaruhnya itu di depan atau di samping rumah, yang satunya pokoknya nggak ketemu aja teman-teman, nggak lihat. Misalkan dia yang di depan itu bunyi, maka yang samping rumah itu juga akan bunyi. Nah, kalau misalkan burung serindit ini bunyi terus, maka burung-burung masteran yang besar itu juga akan bunyi terus teman-teman ya. Nah, itulah fungsi dari burung serindit ini teman-teman. Selain dia bisa menirukan masteran-masteran yang nada tinggi dan kasar, dia juga berfungsi untuk istilahnya untuk mengomandai burung-burung masteran yang besar teman-teman ya. Kalau burung-burung masteran yang besar itu nggak mungkin seharian itu bunyi, tetapi kalau misalkan ada burung serindit maka dia akan terpancing bunyi teman-teman. Kalau misalkan ada burung serindit yang nembak, nah biasanya burung-burung besar itu akan respon. Nah, ketika respon dia juga akan bunyi teman-teman. Nah, begitu seterusnya. Jadi burung serindit ini bisa dikatakan untuk memaksimalkan kegacoran burung-burung masteran kita yang sudah gacor teman-teman ya. Ya, mungkin ini dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.